Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ratna Nirwana dengan NIM 180410163. Saya mahasiswi dari Universitas Malikus Saleh. Dalam video pembelajaran ini, saya akan memaparkan materi tentang Cost of Quality and Productivity. Definisi kualifikasi biaya mutu. Dalam usaha untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan mutu dari suatu produk, perusahaan harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya mutu. Biaya mutu adalah biaya yang timbul karena mungkin atau lebihnya hasil produk yang jelek mutunya. Biaya mutu harus dikendalikan dengan tepat oleh suatu perusahaan karena A. Dengan meningkatnya biaya mutu, maka hasil produksi akan semakin rumit. B. Meningkatnya kesadaran akan biaya daur hidup produk termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan, tenaga kerja, dan suku cadang. C. Adanya kebutuhan akan insinyur dan pengelolaan mutu yang secara efektif dapat membeberkan biaya produksi dalam bahasa manajemen umum yaitu uang. Agar mutu dapat direncanakan, diukur, dan dikendalikan, maka diperlukan sistem akuntansi biaya mutu yang kemudian disajikan dalam laporan biaya mutu. Laporan biaya mutu dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan jangka pendek dan jangka panjang, serta untuk mengevaluasi usaha yang telah dilakukan manajemen dalam menjaga mutu produk tersebut. Yang pertama, biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya pencegahan atau prevention cost adalah biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk atau jasa yang diproduksi. Jika terjadi kenaikan biaya pencegahan, maka perusahaan mengharapkan terjadinya penurunan biaya kegagalan. Jadi, biaya pencegahan terjadi dalam rangka untuk menurunkan jumlah unit atau jasa yang mengalami ketidaksesuaian. Yang B. Kendali proses. Kendali proses merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang digunakan semua karyawan untuk menelaah dan menganalisis proses produksi dan menetapkan cara pengendalian, meningkatkan kemampuan proses yang ada, dan untuk mengimplementasikan cara efektif rencana mutu serta mengawali dan memelihara kendala proses produksi. Yang C. Perencanaan dan pengembangan peralatan informasi mutu. Perencanaan dan pengembangan peralatan informasi mutu merupakan biaya yang berkaitan dengan waktu yang digunakan untuk merancang dan mengembangkan pengukuran mutu, produk dan proses, data, serta kendali. Yang D. Pelatihan mutu dan pengembangan tenaga kerja. Pelatihan mutu merupakan biaya pengembangan dan pengoperasian program formal pelatihan mutu pada seluruh operasi perusahaan yang dirancang untuk melatih karyawan dalam hal pengertian dan penggunaan program-program, teknik-teknik untuk mengendalikan mutu, keterandalan dan keamanan. 2. Biaya penilaian atau appraisal cost. Biaya penilaian atau appraisal cost adalah biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan persyaratan mutu. Tujuan utama fungsi penilaian ini adalah untuk mencegah pengiriman barang-barang yang tidak sesuai persyaratan kepada pelanggan. Contoh dari biaya penilaian yaitu A. Pengujian dan pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang dibeli. Pengujian dan pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang dibeli merupakan biaya-biaya yang dikaitkan dengan waktu yang digunakan untuk karyawan, pemeriksaan dan pengujian untuk mengevaluasi mutu bahan-bahan yang dibeli, termasuk biaya pemeriksaan yang berkeliling ke pabrik-pabrik pemasok untuk mengevaluasi bahan-bahan yang akan dibeli. Yang B. Pengujian laboratorium. Pengujian laboratorium merupakan biaya semua pengujian yang dilakukan oleh laboratorium untuk mengevaluasi mutu bahan yang dibeli. Yang C. Pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang digunakan karyawan untuk
memeriksa pengevaluasian mutu produk. Yang D. Pengujian. Pengujian merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang digunakan oleh karyawan pemeriksaan untuk mengevaluasi mutu produk di dalam pabrik dan biaya yang dipakai oleh karyawan pengawasan dan krikal. Biaya ini tidak termasuk dalam biaya pemeriksaan bahan yang dibeli, peralatan pengujian, utilitas, dan perkakas. E. Tenaga pemeriksa. Tenaga pemeriksa merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang dipakai oleh para operator untuk memeriksa mutu pekerjaannya sendiri. F. Penyimpanan, pengujian, dan pemeriksaan. Penyiapan pengujian atau pemeriksaan merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang dipakai oleh karyawan untuk menyiapkan produk dan peralatan yang berkaitan dengan pengujian. G. Audit mutu. Audit mutu merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang dipakai oleh karyawan untuk melakukan audit. Yang H. Peninjauan rekayasa dan penyerahan produk. Peninjauan rekayasa produk dan penyerahan pengiriman merupakan biaya yang dikaitkan dengan waktu yang dipakai insinyur produk yang meninjau kembali data pengujian dari pemeriksaan sebelum penyerahan produk untuk dikirim. Dan yang terakhir, I. Pengujian lapangan. Pengujian lapangan merupakan biaya yang ditanggungkan oleh departemen pada waktu diadakan pengujian lapangan terhadap produk di tempat pelanggan sebelum penyerahan akhir. 3. Biaya kegagalan internal atau internal value cost. Biaya kegagalan internal atau internal value cost adalah biaya yang terjadi karena produk atau jasa yang tidak sesuai persyaratan terdeteksi sebelum produk atau jasa itu dikirim kepada pelanggan. Berikut adalah contoh beberapa dari biaya kegagalan internal. A. Scrap. Yang dimaksud untuk memperoleh biaya yang terlibat. Scrap merupakan kerugian yang diderita selama pencapaian tingkat mutu yang disyaratkan. Biaya ini tidak menyertakan scrap yang terjadi karena alasan keusangan, kelebihan produk, dan perubahan rancangan produk. B. Rework. Rework merupakan bayaran tambahan yang diberikan kepada para operator untuk mencapai tingkat mutu yang diisyaratkan karena terjadi mutu yang kurang memenuhi syarat. Yang C. Biaya pengadaan bahan. Biaya pengadaan bahan merupakan biaya-biaya tambahan yang muncul pada waktu karyawan pengadaan bahan menangani penolakan dan keluhan pada bahan yang dibeli. Dan yang terakhir, D. Rekayasa pabrik. Merupakan biaya yang terjadi jika suatu komponen produk atau bahan tidak sesuai dengan spesifikasi mutu yang memerlukan peninjauan kembali kelayakan perubahan-perubahan spesifikasi produk. 4. Biaya kegagalan eksternal atau external value cost. Biaya kegagalan eksternal atau external value cost adalah biaya yang terjadi karena produk dan jasa yang gagal menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diketahui setelah produk atau jasa tersebut dikirim ke pelanggan. Kegagalan ini adalah kegagalan yang tidak terdeteksi oleh aktivitas-aktivitas penilaian. Pada dasarnya, biaya mutu dapat dibedakan menjadi golongan berdasarkan sifat terjadinya, yaitu biaya pengendalian atau cost of control, yang meliputi biaya pencegahan serta biaya penilaian dan biaya kegagalan. Berikut adalah contoh dari biaya kegagalan eksternal. A. Garansi. Garansi merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi keluhan lapangan yang spesifik dalam masa jaminan untuk penyelidikan, perbaikan, atau penggantian. Yang B. Keluhan di luar jaminan. Keluhan di luar jaminan merupakan semua biaya yang diterima untuk melakukan penyesuaian terhadap keluhan di lapangan yang spesifik setelah berakhirnya masa jaminan. Yang C. Pelayanan produk. Pelayanan produk merupakan semua biaya pelayanan produk yang diterima
baik secara langsung diakibatkan oleh pengoreksian ketidaksempurnaan atau pengujian khusus, maupun pengoreksian terhadap kecatatan yang bukan disebabkan oleh keluhan di lapangan. Yang D. Liabilitas produk. Liabilitas produk merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan mutu yang muncul sebagai akibat penilaian liabilitas yang berkaitan dengan kegagalan mutu. Dan yang terakhir penarikan produk. Penarikan produk merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan mutu yang muncul sebagai akibat dari penarikan produk atau komponen produk. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you next time.